Udah dikasih anak-anak, keluarga bahagia, rezeki ya ada. Ya cobaan anggap aja udahlah lewat, yang namanya hidup kan pasti dicoba. Ya aku tuh kalau yang namanya udah anak, kalau yang lain-lain kamu mau bully aku, mau bully suamiku, kita udah kebal. Dan aku juga sekarang tuh kan lagi healing. Sebenarnya aku tuh Instagram semua kan dipegang sama Vindika. Aku nggak mau lihat DM, jarang banget kecuali aku kenal, nggak mau bacain komen, nggak mau lihat yang gitu-gitu. Nah, karena aku dikasih tahu sama ada jadi DM fans yang aku udah kenal, aku baca nih. Nah, terus Vindika ngasih tahu, Bunda, itu tuh adalah gitu ngasih tahu. Kesel lah aku, emosi kan, udah bikin TikTok itu, terus nggak nyangka ternyata orang jadi ya karena aku nggak suka aja makhluk ciptaan Allah dibanding-bandingkan di apa semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita janganlah apalagi fisik ya, ngatain fisik orang tuh aku nggak terima banget, apalagi bulan puasa loh gitu. Ya itu kan namanya suaminya ya, kalau suami kan punya reaksi yang pasti berbeda. Kalau kita orang tua pasti reaksinya ya sakit hati, kesel gitu. Kayaknya anak-anak udah aku pasti udah dilahirkan, dibesarkan, udah kita jaga-jaga, terus sama orang digituin seenaknya kan kita nggak terima. Nah, suaminya kan juga menjadi garda paling depan dia saat ini untuk membela dia, pasti wajar lah kalau kesel, kalau nggak terima gitu. Aku jujur nggak pernah nanya itu ke dia ya, karena kan dia juga lagi ASI, aku nggak mau makin membebani dia dengan Kak baca ini, nggak mau. Jadi ini aku buat apa, dia juga nggak aku kasih tahu, dan aku nggak pernah depan muka dia nanya Kak kamu diinin, nggak mau. Kembaran kan, itu udah siap. Hari pertama, hari kedua kita udah nyiapin. Temanya apa aku juga lupa ya, nanti pas fitting aku kasih deh, aku lupa. Kemarin fitting bareng kakak juga kan, temanya kayaknya lebih ke warnanya kayak agak-agak bunga-bunga gitu sih. Karena harusnya itu aku tuh waktu di Turki janjian sama Umi sama Abi pengen ke Mekah banget, karena tuh aku tuh kan 3 tahun ini batal umroh 3 kali. Sebelum pandemi batal, pas pandemi nggak bisa berangkat, pas kemarin udah dibuka anak umur 7 tahun ke bawah nggak bisa pergi, sedangkan pengen perginya bawa Arsya. Ayo udah deh mundur lagi. Nah sekarang katanya anak kecil udah dibuka, tapi anak kecil udah dibuka aku udah beli tiket juga, jadi ya udahlah nanti aja, karena mereka lagi pada di sana beribadah. Mudah-mudahan nih kita punya waktu kesempatan, karena aku udah niat banget pengen umroh udah dari sejak 2 tahun setengah ini kan. Alhamdulillah dapat kesempatan, ini udah dibuka buat anak kecil, jadi mungkin tahun ini tapi belum tahu kapannya. Iya karena kan cucunya juga baru, jadinya ya perdana dong. Pak makasih ya. Jadi perdana sama cucu juga, karena ya seneng lah. Amina tuh punya aura yang apa karena cucu kali ya, mungkin semua nenek ke cucu gitu kali, cuma aku ala-alanya kayak dia punya aura gitu. Tapi kalau kata temanku, iya itu bukan karena aura, emang karena lo jadi nenek jadi ke cucu gitu katanya. Tapi menurut aku dia punya aura yang kayak gak tahu ya, anak ini punya karismanya beda gitu, kayak bikin nempel aja gitu. Dia cantik banget. Nggak tahu deh, cuma kemarin kita udah kayak ke Amerika kemarin, dia bilang Bunda kalau misalnya aku pas lomba nyanyi aku pakai hijab gimana gitu loh. Aku yang wow, oke Kak. Tapi kan anak kecil tuh kadang-kadang mesti on and off ya. Jadi dan aku bukan yang harus dipakai gitu kan, enggak ya. Maksudnya kalau emang dia mau pakai ya pakai, pas dia nggak mau pakai ya nggak apa-apa. Jadi aku karena masih umur 7 tahun. Nanti kalau misalnya udah umurnya juga kan, kalau dianya udah yakin ya. Iya, aku lebaran insya Allah mau pergi ke Singapura, karena kan memang alhamdulillah setelah menunggu sekian lama kan ke dokterku juga baru bisa pergi lagi nih karena gak ada karantina gitu. Jadi kita mau ke sana sekalian, karena juga sekalian mau ke dokter itu. Aku juga mau check up juga. Terus sekalian ya udah deh. Ini sebenarnya tiket aku ke Singapura ini udah ada dari 2 tahun setengah, pokoknya 4 bulan sebelum pandemi itu aku udah beli tiket ini. Tapi DSQ akhirnya boleh ditunggu sampai mereka buka, karena kan mereka lockdown. Nah pas dibuka akhirnya orang tiketnya bilang, Bunda nih tiketnya mau dipakai nggak, karena di Juli angus. Ya udah akhirnya aku pakai, cuma masih ada nama Kak Aurel juga tuh. Akhirnya aku bilang, Kak tiket kamu masih ada. Ya udah Bun, ikut ke Singapura gitu. Alhamdulillah jadinya semuanya ikut. Maka dia juga rencana kan juga pada.
Aku belum tahu siapa-siapanya, yang jelas keluargaku. Karena aku kenapa duluan, karena aku ada mau check up dulu kan. Terus keluarganya abang sama Kaloli insya Allah. Kenapa sih Bun sampai milih ke Singapura lebaran tahun ini? Karena punya tiketnya. Aku punya tiket lama, jadi 3-4 bulan sebelum pandemi, tadinya itu kan tiket buat check up. Nah, habis itu kan lockdown, nah itu tiketnya masih ada dan baru kata Mbak Feli bisa dipakai sampai Juli ini. Jadi kita pikir ada 10 tiket, 11 sama punya Aurel. Waktu itu belum sama abang, jadi kita beli ada tiket 11, ada nama Aurel salah satunya. Terus aku cuma iseng, Kak, Bunda mau ke Singapura, mau check up sekalian gini-gini. Ini masih ada tiket kamu nih, gitu. Berarti rencananya Amina juga dibawa ya? Nah itu tanya dia dong. Mungkin nggak dibawa nggak? Bukan lebih repot sebenarnya, karena kan memang aku mengejar, aku kan mau pergi nganter Arsi kan buat ikut kontes nyanyi. Jadi aku nggak ada waktu lagi buat pakai tiket itu. Sebenarnya bermula dari situ sih. Terus tadinya mau awal puasa, cuma Mas Anang tuh nggak mau puasa di negara orang. Jadi kayak puasa tuh harus di Indonesia karena ada gorengan, ada lontong dan kawan-kawannya. Jadi kayak lebih afdol lah lebaran puasa di sini. Jadi kita pergi juga kan sehari sebelum lebaran. Bu, udah nentuin kayak destinasi apa aja nih yang mau disamperin sama? Terus terang nggak ke destinasi mana-mana. Jadi hari pertama aku check up, hari kedua Mas Anang. Hari keduanya ada aku lagi karena dokter aku ini kan dokter lamaku. Dia udah aku dari bulan lalu udah aku email. Aku datang di tanggal hari pertama sama hari kedua sore. Terus hari kedua paginya tuh Mas Anang. Hari ketiganya lebaran. Jadi hari keempat juga lebaran. Terus kayaknya di sana juga lagi rame. Jadi kita kayaknya nggak punya destinasi kemana-mana. Kita lebih ke pengen ke dokter dan ya udah pakai tiket yang lama. Baru ini tahun lalu sama aku tuh kalau orang tua aku masih ada dan mamanya Mas Anang kan juga masih ada. Kalau nggak pandemi, lebarannya pengennya di Indonesia bareng bisa. Aku selalu open house di rumah, jadi kita ngumpul keluarga, orang tua semua ada. Tapi pas mamaku nggak ada, terus mamanya Mas Anang masih ada, bisa kita ke Jember pasti. Pas pandemi, mamanya Mas Anang udah nggak berani untuk keluar dari rumah kan, udah nggak berani kemana-mana. Nah yang pertama tahun yang 2 tahun 3 tahun lalu kita masih bareng. Nah tahun lalu, nah itu kita di Dubai. Terus tahun ini juga kan kalau bisa didatengin rame-rame orang juga kan lagi begini takut. Tapi mungkin tahun depan udah enakan pasti kita bisa kumpul lagi. Nah tahun ini sebenarnya kalau lebaran enakan di Indonesia lah intinya gitu. Cuma ya karena dengan segala keterbatasannya sekarang dan ya udahlah aku juga mau berobat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.